warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finisha Andriani Saragi ingin menjelaskan tentang tujuan penyuluhan dan pengabdian masyarakat beserta aspek-aspeknya, baik secara online maupun secara langsung. Baik, yang pertama ada penyuluhan. Tujuan penyuluhan yaitu menurut WHO untuk merubah perilaku seseorang dan masyarakat dalam bidang kesehatan. Penyuluhan terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyuluhan secara online dan penyuluhan secara langsung. Baik, yang pertama penyuluhan secara online. Penyuluhan secara online yaitu proses di mana bentuk usaha untuk melakukan perubahan yang dilakukan secara tidak langsung, tetapi melalui perantara atau media yang ada. Nah, penyuluhan secara online ini dapat dicontohkan sebagai ketika kita mempunyai poster dan poster itu kita jelaskan, tetapi ketika kita menjelaskan kita di video. Nah, setelah itu kita men-share-nya ke media-media yang telah tersedia yang bertujuan untuk membuka pola pikir orang-orang yang ingin mengubah pola pikirnya masing-masing. Baru yang kedua ada penyuluhan secara langsung. Penyuluhan secara langsung yaitu proses di mana bentuk usaha untuk melakukan perubahan yang dilakukan secara langsung bertatap muka dengan sasaran. Nah, penyuluhan secara langsung ini dapat dicontohkan sebagai seminar, kemudian diskusi, terus ada namanya penyuluhan ke desa-desa. Nah, penyuluhan ke desa-desa dengan bertujuan yaitu untuk merubah pola pikir masyarakat desa untuk merubah pola sehat mereka. Kemudian yang kedua ada aspek-aspek penyuluhan. Nah, aspek-aspek penyuluhan ada 3. Yang pertama ada sasaran, kedua pesan atau materi, dan yang ketiga ada metode. Nah, yang pertama ada sasaran. Sasaran terbagi menjadi 4. Yang pertama individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, secara langsung maupun secara online, sasaran merupakan awal untuk menentukan penyuluhan apa yang akan kita lakukan untuk mengubah pola pikir masyarakat tersebut. Nah, yang membedakannya adalah ketika kita penyuluhan secara langsung, sasarannya yaitu kita sudah tahu. Nah, ketika kita ingin menyuluhkan ini, kita harus tahu untuk siapa sasaran tersebut. Tapi ketika penyuluhan secara online, kita harus membuat campuran. Ada di situ penyuluhan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Karena kita tidak tahu untuk siapa saja yang melihat video-video tersebut. Nah, yang kedua ada pesan atau materi. Pesan atau materi yang digunakan dalam penyuluhan yaitu untuk bagaimana menyampaikan pesan-pesan yang akan kita sampaikan dalam penyuluhan tersebut. Nah, ketika menyampaikan pesan tersebut dalam penyuluhan, adapun yang harus dilihat yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak bertele-tele, menguasai materi yang akan disampaikan. Kenapa 3 ini harus diperhatikan? Karena ketika kita tidak menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kemudian kita tidak menguasai materi dan bertele-tele, orang yang mendengar ketika kita melakukan penyuluhan, mereka merasa bosan. Yang seharusnya bersifat menarik, mengajak, jadi mereka merasa ogah-ogahan untuk mendengarkan nasihat kita. Nah, yang ketiga ada namanya metode. Metode terbagi menjadi 2. Yang pertama secara langsung maupun secara online. Yang secara langsung yaitu diskusi,
ceramah, seminar, dan secara online yaitu dengan menggunakan poster dan menjelaskan secara online dengan cara memvideonya. Selanjutnya yang kedua ada pengabdian masyarakat. Tujuan pengabdian masyarakat yaitu untuk membantu masyarakat dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Nah, dalam pengabdian masyarakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengabdian masyarakat secara langsung dan pengabdian masyarakat secara online. Yang pertama ada pengabdian masyarakat secara langsung. Pengabdian masyarakat secara langsung yaitu yang pertama membuat bakti sosial, kemudian mengajar, dan yang ketiga mengadakan seminar dengan yang ahli. Nah, yang pertama ada membuat bakti sosial dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua ada mengajar. Nah, kita sebagai mahasiswa seharusnya kita bisa membantu masyarakat yang untuk anak-anak yang kurang mampu. Dalam usia dininya mereka telah putus sekolah. Nah, dengan kita mengajar mereka dengan membuka sekolah gratis untuk mereka, dan kita yang mengajari mereka itu dapat membantu mereka. Nah, yang ketiga mengadakan seminar dengan yang ahli. Nah, dengan mengadakan seminar dengan yang ahlinya, kita dapat membantu membuka pola pikir masyarakat yang ingin membuka pola pikir mereka. Nah, selanjutnya ada pengabdian masyarakat secara online. Pengabdian masyarakat secara online dapat dilakukan dengan cara membuat webinar dengan sasaran yang tepat. Nah, ketika kita membuat sesuatu kegiatan yaitu webinar, kita harus menggunakan dengan menggunakan sasaran yang tepat. Nah, ketika kita tidak menggunakan sasaran dengan tepat tersebut, kita tidak tahu webinar apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, ketika sasaran itu sudah tahu, kita enak untuk melakukan webinar tersebut. Nah, yang kedua ada namanya melakukan konsultasi online. Nah, pada terjadinya wabah COVID-19 ini, melakukan konsultasi online adalah cara efektif untuk orang-orang yang sedang di lockdown. Kenapa? Karena selain kita menuruti protokol kesehatan pemerintah, kita juga dapat mengonsultasikan kesehatan kita untuk membantu apa yang harus kita lakukan dan apa-apa saja yang dapat kita lakukan selama pandemi ini. Yang kedua, membuat materi online untuk membuka usaha baru. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pada saat wabah ini terjadi, banyak masyarakat yang pengangguran, sehingga ketika kita membuka materi online untuk membuka usaha baru, kita dapat membantu masyarakat yang terjadi pengangguran tersebut. Kemudian aspek-aspek pengabdian masyarakat. Nah, ada beberapa aspek-aspek dalam pengabdian masyarakat. Yang pertama ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan terbagi menjadi dua. Yang pertama aspek langsung dan aspek online. Aspek langsung yaitu terjun ke lapangan yang sudah ditentukan. Nah, ketika kita melakukan mengetahui aspek lingkungan tersebut, ketika kita terjun langsung ke lapangan, kita telah mengetahui lingkungan apa yang akan kita lakukan untuk mengabdi masyarakat tersebut. Nah, yang kedua ada secara online. Pengabdian secara online kita bisa melakukannya dengan via Zoom atau via website yang lain, dengan cara melakukan
tujuan untuk merubah pola pikir masyarakat tersebut. Baru yang kedua, aspek pendanaan. Aspek pendanaan ada secara langsung maupun secara online. Yang pertama, secara langsung, bisa dengan cara membuka pusat perdagangan untuk mengumpulkan biaya. Nah, dengan aspek pendanaan ini secara langsung, kita dapat membuka pameran atau berjualan guna untuk mengumpulkan dana-dana untuk mengabdi pada masyarakat tersebut. Baru yang kedua, secara online, dengan cara meminta sumbangan dengan mentransfer uang tersebut kepada administrasi dengan tujuan yang jelas. Nah, ketika kita membuat proposal, kita mengetahui tujuannya itu apa, dan kita meminta sumbangan tersebut kepada donatur sehingga mudah untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, yang ketiga ada aspek kesehatan dan aspek keselamatan. Aspek kesehatan dan aspek keselamatan itu mempunyai kaitan baik secara langsung maupun secara online. Nah, aspek kesehatan secara langsung maupun secara online itu sama, karena ketika kita tidak sehat, kita tidak bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat tersebut. Baru yang keempat, aspek keselamatan. Ketika kita tidak mementingkan keselamatan, kita tidak bisa tahu bagaimana cara untuk mengatur keselamatan pada saat kita mengabdi kepada masyarakat tersebut. Nah, aspek keselamatan itulah paling penting, karena ketika kita tidak menjaga keselamatan, suatu kegiatan tidak akan pernah terjadi. Ibaratnya kalau misalkannya anak kesehatan masyarakat kan bilang mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, aspek keselamatan juga, keselamatan diri sendiri aja dijaga, apalagi keselamatan masyarakatnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tujuan penyuluhan dan pengabdian masyarakat beserta aspek-aspeknya secara online maupun secara langsung. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.